Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya Tubagus Sundana akan menjelaskan terkait perancangan kendali LQR. Outline-nya ada identifikasi point, kemudian state observer, LQR, kemudian yang terakhir sintesis LQR ke embed system. Yang pertama adalah identifikasi point. Nah, identifikasi point ini dilakukan untuk mendapatkan model matematika dari suatu point. Nah, model matematika ini dapat direpresentasikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada fungsi ALI, kemudian yang kedua bisa dalam bentuk state space. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perancangan kendali berbasis state space. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Nah, caranya adalah sebagai berikut, di mana point akan kita beri sinyal SV berupa sinyal step. Nah, kemudian kita ambil tuh data respon point dan juga data sinyal stepnya gitu, kita akuisisi, kemudian kita gunakan kedua data tersebut untuk menentukan model point. Nah, caranya itu bisa menggunakan tool MATLAB ya, dimana pada bagian ini kita melakukan akuisisi dari respon point, yang bagian ini merupakan akuisisi dari sinyal step. Kemudian kita simpan ke workspace. Nah, dari workspace ini kita ambil tuh datanya, data input dan data output. Kita ambil. Nah, ini merupakan data input ya, sinyal step, ini data output. Nah, setelah kita simpan ke variabel, kita masukkan ke tool ident MATLAB. Kita masukkan variabel input dan juga output. Nah, untuk menentukan transfer functionnya kita terlebih dahulu menentukan jumlah polnya ya. Untuk menentukan jumlah pol ini didasarkan pada pengetahuan kita terhadap sistem yang akan kita identifikasi. Nah, misalkan ya, sistem yang akan kita identifikasi sekarang adalah motor generator, yang mana biasanya merupakan point dengan order 2, sehingga kita menggunakan point order 2. Nah, hasil ident tersebut akan menghasilkan suatu transfer function. Karena pada kali ini kita akan menggunakan state space, maka kita ubah dulu transfer function tadi ke state space ya. Bisa menggunakan dengan tool MATLAB atau kita bisa hitung juga dengan cara manual. Nah, berikut ini merupakan model state space dari point yang telah kita identifikasi. Nah, namun permasalahannya adalah respon model hasil identifikasi tidak sesuai dengan respon point yang asli gitu ya. Ini respon point, ini respon model. Jadi hanya sesuai untuk beberapa set point saja gitu ya, seperti ini dan ini. Nah, maka dari itu model point ini tidak mewakili point yang sebenarnya gitu. Nah, makanya kita menggunakan state observer. State observer ini adalah prosedur untuk mendapatkan nilai state system dengan membandingkan model point dan output point secara langsung. Kenapa kita mesti mendapatkan nilai state? Nah, karena kita akan menggunakan nilai state tersebut untuk merealisasikan kendali berbasis state space. Nah, seperti kita tahu ya, ini persamaan kendali state space-nya di mana menggunakan state dari sistem. Selanjutnya struktur sistem. Nah, berikut ini struktur sistem dari state observer ya. Yang di bawah ini merupakan state observernya dan yang di atas merupakan point aslinya. Nah, kalau point model itu adalah x dot sama dengan ax plus bu. Nah, jika kita tambahkan state observer, maka x dot estimasi merupakan ax plus bu ditambahkan dengan matriks L. Nah, nilai A, B, dan C ini kita gunakan dengan hasil identifikasi tadi. Nah, sementara nilai L akan kita cari. Nah, pada state observer ini kita akan membandingkan output point secara langsung dengan output hasil estimasi. Kemudian kita cari nilai errornya. Nah, adapun prosedur untuk mendesain state observer ini, yang pertama adalah kita membandingkan state model dengan state estimasi untuk mendapatkan nilai errornya. Nah, state model merupakan ax plus bu ya. Kemudian state estimasi adalah ax plus bu hanya saja ditambah dengan matriks L. Kemudian kita jabarkan dan kita turunkan sehingga didapat persamaan berikut ini. Nah, matriks A minus LC ini merupakan matriks transisi di mana eigenvalue matriks ini sama dengan letak pol pada domain Laplace. Seperti yang kita tahu bahwa pada domain Laplace letak pol ini tuh merupakan bersifat eksponensial negatif ya, sehingga semakin lama dia akan semakin menuju ke titik nol. Maka dari itu, agar errornya itu cepat menuju 0, maka kita harus meletakkan pol tersebut sejauh mungkin gitu ya. Nah, gambar berikut ini menggambarkan hubungan besarnya nilai pol terhadap respon errornya gitu ya. Ini untuk pol yang -1, di mana cukup lama teredam errornya.
dan ini merupakan pol dengan minus 10 yang errornya teredam dengan lebih cepat. Nah, bagaimana cara menentukan letak pol ini? Nah, untuk mengubah letak pol ini kita gunakan matriks L tadi. Nah, misalkan pol default sistem kita adalah seperti ini ya, minus 4,86. Nah, agar errornya dapat cepat teredam, kemudian kita geser 10 kali, misalkan menjadi minus 48. Sehingga didapatkan persamaan karakteristik yang diinginkan adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita cari nilai L dari eigenvalue matriks A minus LC. Kita cari dulu determinan A dikurang matriks identitasnya. Nah, didapatkan persamaan seperti berikut ini. Jika kita lihat persamaan ini strukturnya sudah sesuai dengan persamaan karakteristik ini, sehingga kita tinggal masukkan substitusikan ya persamaan ini ke persamaan yang di atas. Misalkan 9,723 plus 12,48 sama dengan 97,23. Dari sini kita bisa mencari matriks L21 dan L11. Nah, berikut ini merupakan hasil dari state observernya. Kita lihat di mana garis hijau ini merupakan respon dari poin asli dan garis biru ini merupakan respon hasil state estimasi ya, hasil output hasil estimasi. Kita lihat bahwa keduanya saling berhimpit, itu artinya state observernya sudah cukup baik. Sehingga state observer tersebut dapat merepresentasikan model poin. Selanjutnya adalah LQR yang merupakan bagian dari optimal control. Nah, apa itu optimal control? Optimal control ini merupakan metode kendali yang mempertimbangkan kualitas respon dan juga konsumsi energinya. Jadi tidak hanya kualitas responnya saja. Kemudian bagaimana persamaan kendalinya? Nah, untuk struktur persamaan kendalinya hampir sama ya dengan state feedback, di mana sinyal kendalinya juga untuk zero set point U sama dengan minus Kx, nah, untuk non-zero U sama dengan R kali N bar dikurang Kx. Nah, namun pada LQR ini nilai K dicari agar mendapatkan output yang optimal. Bagaimana output yang optimal? Output yang optimal adalah yang memiliki parameter respon yang baik, parameter respon transien, dan juga konsumsi energi yang kecil. Nah, berbeda dengan state feedback, di mana state feedback ini kita mencari nilai K, tetapi dengan menggunakan power placement. Nah, seperti yang kita tahu bahwa power placement ini didasarkan kepada karakteristik respon transien yang kita inginkan, itu bukan berdasarkan konsumsi energi. Nah, apa parameter yang menandakan nilai K menghasilkan output optimal? Kita dapat melihatnya dari performance index atau cost function ya, yang ditunjukkan pada persamaan berikut. Nah, nilai yang paling optimal ini didapat saat nilai J-nya itu paling kecil gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai J paling kecil, kita dapat mentuningnya melalui matriks Q dan matriks R, sehingga didapatkan nilai J yang optimal. Nah, kemudian apa hubungannya dengan nilai K tadi? Sementara yang kita butuhkan di state space ini adalah gain K-nya kan, bukan nilai J-nya itu. Nah, ternyata nilai parameter Q dan R ini bisa kita gunakan juga untuk mencari nilai K ya. Ini persamaannya, dan kita lihat bahwa ini menggunakan matriks R. Kemudian untuk matriks Q-nya ada di dalam matriks P, di mana matriks P ini dicari menggunakan algebraic Riccati equation. Nah, ini merupakan matriks Q-nya. Itu artinya berarti dengan mentuning Q dan R kita dapat yang pertama memperbaiki respon transien dan juga memperbaiki nilai cost function-nya. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya kita akan merealisasikan algoritma LQR ini ke Simulink MATLAB ya. Untuk state observernya ada di blok di bagian ini, bisa lihat. Ini parameter L-nya L21, kemudian ini L11-nya. Nah, kemudian kita membandingkan output hasil estimasi observer tadi dengan output hasil pengukuran dari poin ya. Ini kita bandingkan, nilai masuk lagi ke state observer. Nah, ini merupakan gain K-nya, gain K 11 dan 12. Nah, ini ada perbedaan dari sisi N-bar-nya ya. Ini N-bar-nya kita ganti menjadi integral error, karena ada beberapa masalah di mana saya menggunakan N-bar saat set P-nya berubah,
rentan terjadi error steady state. Jadi kita mengganti nilai error tersebut dengan integral error. Dan kita lihat respon dari poinnya. Coba beri set point 150. Dan berikut ini merupakan respon dari poin. Nah, bisa dilihat respon poinnya itu ditandai dengan berwarna hijau, garis warna hijau, sementara hasil step observer atau hasil estimasi itu ditandai dengan garis warna biru dan nilai stepnya itu dari garis warna merah. Kita coba ubah ke 250 misalkan. Bisa kita lihat bahwa output hasil estimasi dengan respon point berhimpit ya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan hasil observernya sudah cukup baik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga perhitungan dari cost function-nya ya. Ini merupakan perhitungan dari cost function. Nah, ini merupakan integral dari cost function-nya. Sekitar yang di bawah ini merupakan integral dari energi. Nah, artinya bahwa kendali LQR ini memang bisa kita gunakan selain untuk memperbaiki parameter respon transient, tapi juga untuk memperbaiki konsumsi energi yang digunakan. Kemudian selanjutnya sintesis LQR ke embedded system. Pertama kali kita bagi dulu ke dalam 3 bagian ya. Ada bagian integral error, kemudian perhitungan persamaan kendali, kemudian state observernya. Yang pertama integral error, sama halnya dengan kita saat mensintesiskan ke kendali PID ya, dimana kita menggunakan pendekatan luas trapesium ya untuk menghitung luasan integral. Kita lihat bahwa ET dan ET-1 ini merupakan alasnya, sementara time sampling merupakan tinggi dari trapesium. Kita hitung luas tersebut, nah kemudian kita jumlahkan terus menerus seperti itu. Nah, ET ini merupakan error terbaru dan ET-1 merupakan error sebelumnya. Selanjutnya sintesis state observer ke embedded system, sama juga menggunakan diskretisasi langsung, dan kita menerjemahkannya ke bentuk persamaan beda, sehingga kita dapat menuliskannya ke kode program. Nah, seperti yang kita tahu bahwa x.estimate ini merupakan turunan dari x-estimate, sehingga kita dapat mengatakan bahwa x.estimate ini merupakan perubahan state estimate terhadap perubahan waktu. Nah, maka dari itu kita dapat menuliskannya pada kode program seperti persamaan berikut, yaitu x-estimate dikurang x-estimate sebelumnya dibagi dengan time sampling. Nah, kemudian kita jabarkan persamaan tadi sehingga kita mendapatkan persamaan untuk mencari x1.estimate dan x2.estimate. Nah, kemudian kita terjemahkan kembali x1.estimate tadi menjadi persamaan beda ya. Kita terjemahkan, kemudian kita turunkan sehingga didapatkan persamaan 1. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan juga ke persamaan x2.estimate sehingga didapatkan persamaan 2. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 2, kita dapat mensubstitusikannya ke persamaan 1 ya, untuk mencari persamaan dari x1 estimate. Sehingga didapat persamaan 3 berikut ini. Nah, sampai tahap ini kita telah mendapatkan x1 estimate dan x2 estimate. Kemudian kita juga dapat mendapatkan YK estimate, yaitu C11 ke X1K dan plus C12 plus X2K. Kemudian juga kita dapat mendapatkan nilai dari UT-nya ya. Nah, terjadi semacam bootstrap anomali di mana untuk mencari nilai YK kita butuh nilai X1K, tetapi untuk mencari nilai X1K kita juga butuh nilai YK gitu. Sehingga keduanya saling membutuhkan. Nah, maka dari itu solusi dari masalah tersebut kita menggunakan aturan variabel dalam pemrograman ya, dimana sebelum ada nilai baru maka nilai yang terakhir yang kita pakai gitu. Maka kita terjemahkan YK ini menjadi YK-1, yaitu nilai sebelumnya, sehingga didapatkan persamaan baru seperti berikut ini. Nah, selanjutnya untuk persamaan kendali
kita tinggal gabungkan saja sintesis tadi, yaitu terkait integral error dan juga state observer ya, X1K dan X2K. Nah, untuk perhitungan cost functionnya, yang pertama kita hitung dulu J-nya. Kita menghitung J cukup menggunakan rumus ini. Nah, kemudian untuk mengukur integralnya, kita gunakan konsep yang tadi dengan menggunakan pendekatan luas trapesium. Kita terapkan ke sini juga, maka kita dapat mencari nilai integral dari J. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya kita akan merealisasikan algoritma LQR ini ke sistem embeddnya ya. Nah, dapat dilihat di sebelah kanan ini merupakan kode program dari algoritma tersebut. Ini merupakan set parameter matriksnya yang tadi model dan juga parameter Q dan R kita set di sini. Kemudian yang di bawah ini merupakan hasil perhitungan dari gain K-nya juga dan L-nya. Kemudian dari integral gain integralnya juga. Ini kita bisa turunin. Nah, nilai K ini dipengaruhi oleh besarnya nilai Q dan R. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini merupakan set untuk perhitungan variabel state observer ya yang tadi kita turunkan. Nah, kemudian di bawah ini merupakan perhitungan cost functionnya. Nah, sedangkan di bawahnya merupakan perhitungan untuk integral dari function tersebut. Kemudian kita ke bawah lagi, ini merupakan hasil state estimate observernya ya. Ini X1 estimate, ini yang bawahnya X2 estimate, dan ini merupakan YK-nya. Ini merupakan output estimate ya. Nah, kemudian kita menampilkan yang biru ini merupakan SP, kemudian yang merah merupakan hasil set estimate ya, output estimate. Nah, yang hijau itu merupakan respon asli, jadi respon hasil pembacaan sensor seperti itu. Nah, dapat kita lihat di sebelah kiri ya, antara hasil output estimasi dengan output dari poin langsung itu perbedaannya sangat kecil ya dan berhimpit gitu grafiknya. Artinya state observernya sudah cukup baik. Nah, dari segi respon poinnya pun sudah cukup baik ya, tidak ada overshoot. Nah, di program ini saya mengatur agar pemberian set point ini dilakukan untuk periode tertentu. Nah, dalam hal ini dalam memori detik ya, jadi set point ini poinnya diberi set point selama 5 detik gitu, seperti itu. Kenapa? Untuk melakukan perhitungan cost function gitu, supaya perhitungannya itu relatif sama karena dilakukan dalam waktu yang sama, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil dari perhitungan cost functionnya. Kita ubah dulu ke serial monitor. Nah, karena tadi kita set waktunya sama, berarti pengaruhnya sedikit ya. Jadi sehingga nilai cost functionnya pun relatif sama ya. Kondisi saat sekarang ini dengan kondisi nanti waktu kita ngaturin cost functionnya saja. Oke, kita buat dulu. Saya monitornya. Nah, ini merupakan cost function dan energi yang digunakan oleh MP, di sebelah kiri merupakan cost function. Baik, kita lihat ke atas, cost function yang dihasilkan sebesar 74.54,23, sedangkan energi ini adalah 362,35. Nah, jadi dengan LQR ini kita dapat mengatur optimalisasi penggunaan energinya juga gitu ya, karena nilai Q dan R ini akan berpengaruh terhadap besarnya cost function. Nah, besarnya cost function ini akan berpengaruh terhadap energi consumption yang digunakan gitu. Nah, tabel berikut merupakan hasil dari percobaan mengubah-ubah parameter Q dan R ya, untuk didapatkan parameter yang optimal, yaitu respon transiennya bagus dan juga cost functionnya kecil.
Nah, didapat hasil akhir seperti ini. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.